izin Pak. Kita suratnya. Luka Pak izin. Inat Mesupak M. Agil Abdul Wahab kemana dia Kak M. Agil Mawardah Muhammad Fauzan Pak Baldean juara kedua futsal Iqbal dari kelas 12 ya. Juara nomor kelas 5 mari perlombaan futsal dari Tabang ini futsal dulu berarti sampai ayah. Anu sudah juara kelas apa? Pengen sudah juara 12 Hari mobil ini kelas berapa? 11 sih? Kayak tahun baru bersaing di kelas ini. Kalian pengen ngomong salah ya? Abil Fauzi dan Ayu Wandira Nisa Usalama Rafa Ardiansyah Risma Siti Solika Risma Yanti Sifan Menasana Wildan Ramadan Winda Budi Mulyana kontrak pembelajaran disampaikan hadis jadi kehadiran berikan Zat Rohanafiyah berarti yang tidak hadirnya 3 orang ya. Oh saja jadi Mulyani atas sesuai dengan yang disampaikan pertemuan sebelumnya. Jadi untuk hari ini kita mapel ekonomi kan jadi ke depan seminggu sekali, minggu sekarang kita akan ekonomi, minggu depan sosiologi lagi, terus selanjutnya sosiologi, jadi silang-silang ya supaya materinya tersampaikan. Yang tidak hadir tadi Yudi, Agil, ya alhamdulillah. Tasnya dibuka dulu. Ahmad, oh tasnya dibuka. Sok kasih saya. Yang sudah sangatnya. Ajar atau udah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana? Alhamdulillah. Pada pagi kali ini kita bisa bertemu kembali dengan teman-teman dari kelas 10 saya yang bapak cerita dan pemerintahan. Alhamdulillah dalam keadaan sehat semua ya, tidak ada yang sakit. Walaupun cuaca sekarang mungkin enak untuk tidur atau bersekolah di rumah, tapi kita tetap melaksanakan pembelajaran karena itu adalah sebuah kewajiban bagi kita ya, bukan hanya kalian tapi Bapak juga adalah sebuah kewajiban untuk belajar bersama-sama. Yang tidak hadir tadi 3 orang, ada yang apa? Panggil yang izin Excel ini. Kita doakan yang tidak hadir semoga diberikan hidayah untuk bisa hadir di pertemuan selanjutnya. Yang rajin dan selalu hadir kita doakan semoga semakin baik. Oke, silakan sesuai dengan perjanjian awal kita buka buku ekonomi. Nah ini mungkin pertemuan pertamanya di novel ekonomi karena minggu sebelumnya kita itu belum masuk ekonomi karena ya ada kegiatan yang lain tidak bisa masuk kegiatan sehingga ini baru pertama kali untuk novel ekonomi kelas 10C ini belum tersampaikan sama sekali. Silakan mungkin selama kalian di masa jenjang MTS ya, atau di SMP belum mempelajari atau mengenal istilah ekonomi gitu ya, belum mempelajari mata pelajaran ekonomi. Nah, ketika kalian sekarang masuk di madrasah aliyah atau seperti yang lain, khususnya jurusan IPS, itu ada novel ekonomi. Mungkin kalian sering mendengar istilah ekonomi, tapi kita akan mempelajari secara lebih dalam. Ekonomi itu belajar apa gitu? Coba Bapak tanya terlebih dahulu. Apa yang ada di benak kalian terkait dengan ekonomi? Sabun. Uang. Terus tadi sabun sudah. Terus apa aja? Ruangan Pak. Bahan pangan. Terus selain itu atau yang berhubungan dengan ekonomi menurut kalian? Ruangan. Usaha. Terus Industri. itu dalam dunia ekonomi. Semua yang kalian sebutkan itu benar semua ya. Jadi terkait dengan novel ekonomi itu kita akan mempelajari tentang keuangan, tentang industri, tentang pangan, dan lain-lain. Yang kalian sebutkan itu benar semua. Kita akan mempelajari itu ya, ekonomi. Silakan. Terus dulu bab 1. Ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi. Garis baru. Secara etimologis ekonomi berasal dari bahasa Yunani.
Ekonomi berasal dari bahasa Yunani. Ada yang tahu negara Yunani? Di mana Yunani? Hah? Di benua apa? Di luar negeri Pak. Di luar negeri. Ya, di Eropa. Negara para dewa. Ini negara bersejarah. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomia. Oikonomia dari bahasa Yunani ya. Oikonomia. Bahasa Yunani yaitu oikonomia. Titik garis terus atau koma berasal dari dua kata yaitu oikos dan nomos. Oikos dan nomos. yang berarti peraturan. Yang berarti peraturan. Titik. Garis terus. Sederhananya ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara manusia memenuhi kebutuhan dengan sumber daya yang tersedia. Dibaca sekilas. Ilmu ekonomi itu dari bahasa Yunani, yaitu oikonomia. Oikonomia itu berasal dari dua kata, yaitu oikos dan nomos, yang artinya peraturan dalam mengelola sumber daya. Atau sesederhananya, ekonomi itu mempelajari cara manusia memenuhi kebutuhannya dengan sumber daya yang ada. Setiap manusia di dunia ini mempunyai kebutuhan itu luas. Setiap manusia di dunia ini mempunyai kebutuhan, dan di antara manusia dengan manusia yang lain itu adalah pada saling membutuhkan satu sama lain. Manusia dengan manusia lain saling membutuhkan. Semua itu saling membutuhkan satu sama lain, dan manusia sifatnya kebutuhan. Setiap manusia punya kebutuhan, dan sifatnya itu tidak terbatas di manusia. Kebutuhan yang tidak terbatas. Contoh, kebutuhan manusia apa saja? Uang, betul ya. Terus? Ya, makan. Minum. Kita ambil contoh makan.
Aya teu manusia makan teh ti mimiti lahir ngan sakali ketikanya teu makan deui. Pasti terus ya. Kalian pagi-pagi misalkan sarapan makan, siang lapar deui makan deui, sore makan deui, terus malam Makan deui. itu kan kebutuhan yang tidak terbatas manusia gitu, dari makanan saja. Terus misalkan pakaian, Pak Ujan beli pakaian dari mana? Sebagian di Shopee ya kan. Kenapa Pak Ujan beli pakaian? Karena butuh. Karena ya betul, karena butuh ya, butuh untuk apa? Kenapa? Karena butuh. Untuk sekolah, gitu. Karena butuh. Pasti dasarnya butuh. Kan karena butuh lah untuk makan apa? Terus siapa? Mimi. Kenapa Mimi beli kerudung? Kenapa warna putih? Untuk apa? Kenapa warna putih untuk sekolah gitu? Itu kebutuhan. Jadi manusia dan itu sangat banyak ya, kebutuhan manusia itu sangat banyak. Bukan hanya makan, pakaian dan lain-lain semua itu manusia punya kebutuhan. Kan ada kebutuhan yang sifatnya pribadi, ada kebutuhan yang sifatnya umum, ada kebutuhan sifatnya seluruh dunia itu membutuhkan. Contoh kebutuhan pribadi, kira-kira di antara laki-laki misalkan, antara Fahmi dengan Ahmad sama tidak kebutuhan? Tidak. Atau Ahmad atau laki-laki dengan perempuan sama tidak kebutuhan? Tidak. Pasti berbeda. Bahkan perempuan dengan perempuan yang lain juga pasti ada perbedaan. Tapi ada sifatnya sama. Ada yang kebutuhan yang sifatnya kalau kalian sama-sama butuh seragam, butuh belajar, tempat-tempat umum itu sekolah itu tempat umum. Semua siswa itu membutuhkan ruang belajar. Kebutuhan sumber daya manusia yang tidak terbatas. Jadi tidak terbatas. Dari lahir sampai banyak kebutuhan. Tidak akan terbatas. Dan dalam dunia ekonomi ada 3 unsur. Ada manusia, ada ini 3 ini. Ada produsen. Siapa itu produsen? Produksi. Orang yang membuat sebagai seorang pembuat. Kalau distributor distribusi, yang menjual, yang menyalurkan, yang dijual atau yang distribusikan. Kalau konsumen apa? Yang menggunakan, yang memakai. Contoh tadi kalau kalian beli seragam karena untuk, kemudian beli dari distributor yang menjual di Shopee. Tas si penjual di Shopee itu kan yang dari seorang produsen yang membuatnya. Jadi antara manusia ini kan semuanya manusia saling membutuhkan. Si konsumen butuh untuk distributor, juga butuh juga seorang produsen. Ayatnya kira-kira bisa saya. Misalkan siapa? Bisa misalkan. Misalkan bisa karena kebutuhan banyak ya. Bisa tidak membutuhkan orang lain sendiri. Misalnya kebutuhan ini mungkin tidak. Ya, mungkin ya. Jadi manusia itu di antara manusia yang lain itu saling membutuhkan satu sama lain. Kerudung buatan siapa? Orang lain. Buatan manusia yang lain. Pakaian kalian buatan saling membutuhkan. Di ekonomi itu kebutuhan, bisa disebut kebutuhan, peraturan dalam mengenai kebutuhan manusia yang sifatnya tidak terbatas. Itu kebutuhan manusia. Paham ya? Coba tanya misalnya
yang kalian sampaikan perihal apa yang berhubungan dengan ekonomi kan masalah uang kira-kira. Biasa kalian kasih jajan berapa? Ada yang 15.000, ada yang berapa? Tapi berapa? 10.000. Ahmad? 10. Itu biasanya kan tergantung kita mengatur keuangan. Pasti berbeda-beda, ada yang 15.000, ada yang 10.000, ada yang 5.000 dan lain-lain. Bahkan ada yang lebih. Itu tergantung cara kita memakai uang tersebut gitu ya. Misalkan contoh tadi Iqbal. Misalkan Iqbal tidak seperti biasanya dikasih uang jajan cuma 5.000. Nah tadinya 15.000 jadi 5.000. Apa yang akan Iqbal lakukan? Hah? Kirim. Kira-kira tuh. Ada tadi 15.000 tuh misalkan cukup jam pagi atau sore berarti dikasih itu sehari misalkan itu cukup. Kalau kira-kira sehari pasal 5.000 kira-kira apa yang akan Iqbal? Pasti kan kita harus berpikir kembali ya. Oh berarti kita harus ngirit dia karena keuangan yang tidak stabil. Bagaimana kebutuhan kita tetap terpenuhi dengan uang yang tersedia yang kita punya. Nah ekonomi itu belajar cara seperti itu. Cara kita memenuhi kebutuhan dengan sumber daya yang ada. Garis baru sekarang. Assalamualaikum. Pak, iya Pak, air mandi kosong. Mandi kosong. Banyak. Isi Pak. Catat, Iqbal. Iya. Iqbal tuh kan. Biji. Dua. Itu jangan bos. Dia apa aja Bos mau dua itu bos. Ya. Eta sesakeun siap sama si Abi. Anu nanti sekolahnya tiruan. Ya, lawannya teh. Garis baru manfaat ilmu ekonomi. Manfaat ilmu ekonomi. Manfaat ilmu ekonomi. Titik 2. Pak kecil. Menentukan cara yang tepat. Menentukan cara yang tepat. Dalam memanfaatkan sumber daya. Dalam memanfaatkan sumber daya. B.
memilih dan menetapkan urutan kebutuhan dari yang paling penting sampai yang kurang penting. Dari yang paling penting sampai yang kurang penting. Ini salah satu manfaat kita belajar. Kira-kira menurut kalian dulu, manfaat penting belajar buat apa? Buat tahu. Kira-kira buat apa? Penting nggak belajar ilmu ekonomi? Kira-kira untuk apa? Bisa mengelola ekonomi sendiri kan? Terus lebih mas kira-kira ini belajar ekonomi tadi betul supaya kita bisa mengatur ekonomi keuangan kita sendiri supaya bisa apa tadi mengetahui lebih gitu. Ada dan sebagainya. Oke, di sini dirangkum menentukan cara yang tepat dalam memanfaatkan sumber daya yang ada. Misalnya adalah ketika kita belajar dalam ekonomi ini kita bisa mengetahui tadi mengetahui cara kita mengatur keuangan, mengelola sumber daya itu yang ada seperti apa. Kemudian juga memilih dan menetapkan urutan kebutuhan dari yang paling penting sampai yang kurang penting, dari yang prioritas sampai yang tidak diprioritaskan. Contoh misalkan tadi ya, kalian contohnya kan butuh seragam. Antara seragam dengan pakaian sehari-hari, kalian sudah masuk sekolah, penting mana? Seragam. Yang diutamakan adalah seragam dulu, karena itu lebih penting. Itu lebih penting untuk sekolah, untuk memenuhi kebutuhan manusia supaya lebih maksimal. Nah, kembali lagi, kebutuhan manusia itu tidak terbatas dan kebutuhan manusia itu sangat luas, ada yang sifatnya pribadi. Perempuan tadi dengan perempuan sih ada berbeda. Misalkan perempuan butuh make up misalkan gitu. Kalau laki-laki mah dihasilin dia sudah butuh. Itu kan kebutuhan. Hujan seperti asli. Iqbal seperti asli. Butuh tidak asli. Butuh ini itu salah satu kebutuhan pribadi itu pasti ada. Terus misalkan ada kebutuhan yang sifatnya umum. Ketika kalian sakit butuh obat. Terus ke rumah sakit itu kebutuhan umum gitu. Rumah sakit. Atau misalkan fasilitas umum, kantor polisi itu butuh tidak? Butuh. Terus rumah sakit gitu. Pasar butuh tidak? Butuh. Pasar tempat apa? Belanja. Ada apa saja yang ada di sana? Barang-barang Siapa? bisa dibeli. Ada barang yang dijualnya, ada penjual. Iya. Ada produser, ada distributor, ada konsumen. Satu. Kebutuhan umum. Bahkan ada kebutuhan ya. Kebutuhan itu ada yang sifatnya material, ada yang non material. Kalau material kita mendapatkannya itu harus misalkan dibeli atau kebutuhannya itu harus diusahakan gitu. Tapi ada juga kebutuhan yang sifatnya gratis. Kebutuhan yang sifatnya gratis, jadi tanpa dibeli dan diusahakan. Kalau yang material tadi misalnya kita membeli baju itu kan itu harus dibeli ya.
harus dengan usaha kita membeli baju. Beda yang non material. Kalau non material itu gratis, kebutuhan manusia yang gratis contohnya oksigen itu betul ya. Menghirup udara itu gratis. Coba bakal benar-benar berat gitu. Itu oksigen betul. Itu kebutuhan manusia yang non materi itu gratis gitu. Selain oksigen apa lagi? Sinar matahari. Nah, sinar matahari itu. Sinar matahari itu juga butuh ya. Butuh tidak sinar matahari? Betul. Kebutuhan manusia itu gratis. Udara tadi oksigen ya, sinar matahari, terus Hujan. Angin. angin. Namun angin agung. Ulah. Air dibelinya ya. Itu masih yang non materi tadi salah satunya karena adalah udara. Itu kebutuhan manusia. Terus cahaya matahari juga itu kebutuhan manusia yang non materi. Jadi ekonomi itu adalah kebutuhan, bisa disebut kebutuhan, aturan cara kita mengatur sumber daya yang ada memenuhi kebutuhan kita sendiri. Kebutuhan manusia. Di antara manusia itu kembali lagi saling membutuhkan. Tidak ada manusia yang hidupnya sendiri. Manusia itu berarti saling membutuhkan satu sama lain. Termasuk dalam ekonomi. Manusia itu saling membutuhkan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhannya juga, saling memenuhi kebutuhan. Garis baru lagi. Pengertian ilmu ekonomi menurut para ahli. Pengertian menurut para ahli. Kecil. Adam Smith. Adam Smith. Menurut Adam Smith. Titik dua. Menurut Adam Smith. Ilmu yang mempelajari kekayaan bangsa. Ilmu yang mempelajari kekayaan bangsa. Jadi dulu itu, ini Adam Smith itu adalah bisa disebut sebagai bapak ekonomi dunia. Adam Smith. Kita misalkan kalian ditanya siapa tokoh ekonomi dunia yang paling terkenal? Adam Smith. Adam Smith itu bapak ekonomi dunia. Sosiologi mas siapa? Agus Comte. Bapak ekonomi dunia. Ini Adam Smith. Tetapi ini dari tokoh muslim. Ada juga tokoh ekonomi dari apa
tokoh sejarawan Islam Ibnu Khaldun. Jadi Ibnu Khaldun juga bukan hanya tokoh sosiolog, beliau juga adalah salah satu tokoh dalam dunia ekonomi. Ibnu Khaldun, misalkan kalian ditanya siapa tokoh ekonomi dalam sejarah Islam, Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun itu bukan hanya tokoh dalam sosiologi di dunia sejarah Islam, juga tokoh ekonomi. Kalau bapak sosiologi dunia, kenapa ada Adam Smith? Karena karya-karya beliau terkait dengan teori-teori ekonomi, bahkan buku-bukunya sangat banyak. Itu Adam Smith yang paling banyak, dan yang paling terkenal itu Adam Smith. Adam Smith. Kata Adam Smith apa sih? Ilmu ekonomi. Oh, yang mempelajari kekayaan bangsa. Kekayaan bangsa itu sumber daya alam. Sumber daya alam. Indonesia kaya tidak sumber? Kaya dari segi apa saja? Rempah. Terus Nikel. iya. Sumber daya, misalkan contoh dari darat dan lautnya. Dari lautnya kaya, sangat kaya sekali. Sumber daya laut, sumber daya alam dari laut, dari darat. Indonesia kan terkenal sangat subur sekali, sangat subur. Daratan itu sangat subur. Kan orang bilang karena kita tanah surga, bangkat kayu itu bisa jadi tanaman, sabuk, tangkal kayu, dan sebut itu akan jadi sabuk. Dari singkong saja bisa jadi berbagai macam olahan makanan dari singkong. Dikulubay bisa jadi krim, jadi aci gitu. Terus jadi sabuk jadi ayam aci. Jadi cimol, Misro Pak. Sumro. Baik. Misro Pak. sireng. Itu kan dia aci. Itu dari singkong. Indonesia sangat kaya sekali. Bahkan banyak kekayaan-kekayaan yang lain yang ada di Indonesia. Banyak di laut, tapi di laut juga sangat kaya sekali gitu tentunya. Menurut Adam Smith, ilmu yang mempelajari kekayaan itu melihat sumber daya alam yang ada, bagaimana sumber daya alam yang tersedia itu bisa terpenuhi untuk kebutuhan manusia yang kalau kita contoh negara Indonesia, menurut kalian dengan sumber daya yang kaya di Indonesia ini, masyarakatnya sudah terpenuhi dengan sumber daya sendiri tidak? Indonesia kira-kira masih impor dari luar? Kenapa? Kebutuhan. Kebutuhan yang belum terpenuhi itu oleh sumber daya yang tersedia itu. Bapak tanya gini, kenapa harga di pasar itu naik turun? Kenapa harga di pasar, contoh misalkan harga kol misalkan, kenapa naik turun? Apa yang menjadi faktor kol tersebut harganya naik turun? Dia karena apa kira-kira? Kan bukan naik turun harga teh, apa yang menjadi faktor atau latar belakang? Stok, ya memang betul. Terus apa lagi? Gagal panen. Itu tadi karena stok, gitu ya? Karena gagal panen besar. Jadi dalam ekonomi itu kenapa harga bisa naik turun, harga pasar gitu? Karena stok tadi, betul kata Nabil. Ketika barang banyak, terus kebutuhan manusia sedikit dan sudah terpenuhi, tapi stok masih banyak, itu kemungkinan harga akan turun, akan murah gitu. Tapi ketika kebutuhan masyarakat banyak,
tetapi stok sedikit itu harga akan mahal gitu. Tapi kadang-kadang seperti itu. Contoh di kita kan mayoritasnya adalah yang orang pegunungan, mayoritas mata pencariannya apa? Tani. Jadi ada 3 tempat. Ada pegunungan, ada orang yang hidup di pegunungan, ada yang hidupnya di perkotaan gitu, di dataran, ada yang di pesisir, yang di pegunungan. Mata pencariannya apa? Selain petani, kebun. Selain petani itu biasanya yang di pegunungan. Peternak gitu kan? Peternak dan lain-lain. Yang di dataran biasanya perkotaan lah gitu. Dataran rendah itu mata pencariannya kalau tahu kantoran, industri, pabrik dan lain-lain. Terus ada yang pesisir pantai gitu, bukan di laut, di lautan apa aja. Pesisir yang hidupnya di pegunungan itu kan petani, itu kan petani. Dan di antara ketiga itu, sebentar lagi. Di antara ketiga itu saling membutuhkan. Contoh yang hidup di pegunungan, dia kan sebagai penghasil sayuran. Orang kota butuh tidak sayuran? Siapa yang memproduksi? Terus orang gunung butuh tidak ikan? Dari mana? Mereka itu saling membutuhkan juga orang yang hidup. Terus kenapa yang hidupnya di gunung tidak jadi nelayan? Kenapa? Tidak ada air. Ada kira-kira di gunung pulang pergi ke Pangandaran. Jadi nelayan. Kenapa? Karena menyesuaikan. Yang di gunung pasti tetap petani gitu. Dan di antara ketiga manusia yang hidup di antara itu saling membutuhkan satu sama lain. Kalian akan butuh handphone, motor butuh. Itu siapa orang yang membuat itu? Orang kota di dataran gitu, yang hidupnya di dataran, di pabrik, industri dan lain-lain. Seperti itu. Waktunya sudah habis ya. Sekilas dulu untuk materi kami kurang lebih kita membahas terkait dunia. Paham yang disampaikan? Pertemuan selanjutnya nanti kita akan lanjutkan materi ini. Ini baru pertemuan pertama terkait ekonomi. Jadi sesuai yang Bapak sampaikan pada saat itu. Jadi untuk kelas 10 di silang ya. Jadi sekarang ekonomi merupakan psikologi. Supaya materinya tersampaikan. Kan seniman mudah-mudahan nanti Gubernur sudah bisa. Sebetulnya Bapak itu tadi buat kuisis, cuman sinyalnya agak jauh. Kuisis kita belajar cuman sedikit, 10 soal. Cuman nggak bisa dibuka ya. Paling nanti lah untuk isi kuisisnya di pertemuan nanti. Oke, ada yang ditanyakan? Paham ya nggak ya? Pahami? Ayat saya. Cukup ya, mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang disampaikan apapun bisa jadi ilmu yang bermanfaat kita semua. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Semoga kita semua sehat selalu.